Kalau misalnya Bapak bilang semangat pagi, jawabannya pagi, luar biasa. Oke, bisa ya? Oke ya, semangat pagi. Oke, mantap, masih pada semangat karena masih pagi ya, tapi nggak tahu nanti pas siang harinya. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak bersama tim, ada Ibu Fajar dan juga ada Ibu Wiwin, itu akan mencoba menginformasikan terkait dengan materi leadership atau kepemimpinan ya. Oke, sebelumnya ada yang tahu apa itu leadership dan kepemimpinan? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya? Oke. Sebelum kita ke sana, menurut Anda sekalian, apakah penting kita memiliki sifat kepemimpinan? Penting. Buat apa kira-kira? Buat apa? Buat menjadi pemimpin. Oke, karena sebenarnya setiap orang itu memiliki sifat pemimpin dalam dirinya. Tinggal bagaimana kita mengekspor diri kita lebih jauh sehingga kita bisa menjadi pemimpin yang baik di masa yang akan datang. Oke, apa sih leadership itu? Nah, leadership secara bahasa berasal dari kata bahasa Inggris yaitu leader, ya, yang artinya pemimpin. Sedangkan leadership itu adalah kepemimpinan. Kalau misalnya kita menggunakan kata kerja lead, ya, penguat berarti ya, lead itu artinya adalah pertama. Berarti pemimpin itu adalah orang yang pertama, orang terdepan, ya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau menurut istilah secara bahasa Indonesia, kepemimpinan itu adalah kemampuan atau kesiapan yang dimiliki oleh seseorang yang dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia menerima pengaruh tersebut. Selanjutnya, berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian maksud atau tujuan. Berarti pemimpin, ya, pemimpin itu adalah orang yang bisa memberikan pengaruh, ya. Pengaruh itu bisa berbentuk positif atau juga bisa berbentuk negatif. Karena pemimpin itu adalah orang yang ditiru oleh para bawahannya, seperti itu. Jika pemimpin itu baik, maka bawahannya akan baik pula. Tapi kalau pemimpin tersebut menunjukkan sikap yang tidak baik, maka bawahannya akan meniru apa yang dilakukan oleh pimpinannya, seperti itu. Nah, sebelum kita memimpin, ada beberapa yang perlu kita ketahui atau kita pahami. Yang pertama, kenali dirimu sendiri. Who I am, ya. Siapa saya? Seperti itu ya. Kalian harus tahu kalian itu siapa. Jangan pernah nanti kalian tidak tahu kalian itu siapa, ya. Kemudian, kenali situasi yang dihadapi. Karena kita berpikir berdasarkan situasi dan kondisi. Kita lihat situasi kita seperti apa saat ini. Kemudian, nah, kalian juga bisa memilih gaya kepemimpinan yang cocok dengan karakteristik masing-masing, ya. Nanti akan dibahas ada beberapa gaya kepemimpinan. Nah, dari gaya kepemimpinan tersebut, kalian bisa memilih saya itu cocok yang mana? Yang A kah? Yang B? Yang C? Atau yang D dan seterusnya. Itu tergantung dengan diri sendiri. Cocok atau layak menjadi atau mengadopsi gaya kepemimpinan yang mana. Kemudian penuhi kebutuhan tugas, kelompok, dan individu. Jadi ini adalah beberapa hal yang perlu dimiliki sebelum menjadi seorang pemimpin nantinya. Selanjutnya, apa itu fungsi atau tugas pemimpin? Ya. Tugas atau fungsi pemimpin yang pertama itu adalah membimbing. Siapa yang dibimbing? Adalah para anggotanya, ya. Jadi pemimpin harus bisa membimbing para anggotanya untuk
tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, memberi atau membangunkan motivasi. Jadi pemimpin itu harus bisa memotivasi, ya. Kalau misalnya ada anggotanya yang sedang down, entah itu karena masalah, ya kalau misalnya kita melihat usia remaja zaman sekarang, mungkin kita bisa bilang mungkin down karena diputus oleh pacarnya, atau mungkin nilai-nilainya banyak yang rendah dan lain sebagainya. Maka seorang pemimpin itu harus bisa memotivasi supaya mengembalikan semangat dari para anggotanya. Kemudian yang berikutnya, membawa pengikutnya kepada sasaran yang dituju sesuai dengan perencanaan. Jadi sebelum misalnya kita anggap sebuah organisasi itu pasti memiliki plan, memiliki perencanaan yang akan dituju. Nah, di sini posisi pemimpin itu harus bisa membawa anggotanya untuk menuju apa yang ditargetkan, seperti itu. Dan yang terakhir, memberikan jaringan komunikasi yang baik. Nah, ini juga penting. Seorang pemimpin itu harus bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi apa yang disampaikan oleh pemimpin itu harus bisa diterima dengan baik oleh para anggotanya. Jangan sampai pemimpin hanya diam, sehingga nanti anggotanya juga akan diam. Atau mungkin anggotanya akan bingung mau bergerak karena tidak adanya komunikasi antara anggota dengan pemimpin. Jadi pemimpin itu harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan para anggotanya, seperti itu. Jadi ini adalah fungsi dan atau tugas dari seorang pemimpin. Nah, fungsi pokok pemimpin yang pertama perencanaan. Ya, di sini kan ada beberapa ekskul nih kan. Nah, dalam tiap ekskul itu ada ketuanya, betul? Nah, ketua ekskul itu merupakan pemimpin, ya, pemimpin bagi para anggota yang ada di dalam ekskul tersebut. Nah, pemimpin dalam menjalankan roda organisasi ekstrakurikulernya itu harus memiliki yang pertama perencanaan. Perencanaan mungkin bisa kita samakan dengan program kerja. Jadi apa yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun masa bakti. Yang kedua, setelah direncanakan, ya, program-program tadi itu harus dilaksanakan, ya. Kemudian pemimpin itu harus melakukan pengawasan. Jadi program-program yang sudah dibuat tadi kemudian dilaksanakan, itu dilaksanakan oleh para anggotanya. Pemimpin itu melakukan pengawasan. Supaya apa? Supaya apa yang sudah direncanakan itu bisa berjalan dengan baik. Dan pemimpin tidak boleh cuek di sini, tidak boleh acuh terhadap apa yang sudah direncanakan, ya. Jadi pemimpin itu tetap harus mengawasi jalannya program yang sudah direncanakan. Yang selanjutnya, pengambil keputusan. Nah, ini yang paling sulit bagi seorang pemimpin, yaitu mengambil keputusan. Terkadang banyak hal yang mempengaruhi pengambilan keputusan seorang pemimpin. Jika kita mengambil A, dampaknya apa ke yang lain? Jika kita mengambil B, dampaknya apa? Kita mengambil C, dampaknya apa? Dan seterusnya. Nah, tapi di sini pemimpin itu dituntut harus bisa mengambil keputusan dengan bijak, ya. Pengambilan keputusan pemimpin itu tidak boleh bertele-tele, harus secara cepat. Karena apa? Karena program ini tetap harus berjalan. Tidak mungkin kan program itu harus stuck di tengah jalan, betul kan? Nah, yang selanjutnya evaluasi. Evaluasi itu adalah melihat apakah program yang sudah dilaksanakan itu berjalan dengan target yang ditentukan, ya. Jadi setiap program yang telah dibuat itu pasti punya target. Misalnya, kalau dalam belajar nih misalnya, program saya belajar setiap hari 2 jam. Target saya juara 1 di kelas. Itu target, ya. Nah, tapi pada akhirnya kita bisa melihat apakah program yang kita susun ini berhasil di akhir. Nah, itu perlu kita evaluasi. Kalau misalnya tidak sesuai target, kita lihat apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki supaya nanti ke depannya target tersebut bisa tercapai.
Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada beberapa tipe atau gaya kepemimpinan. Nah, seperti yang sudah Bapak jelaskan di awal tadi, kalian bisa memilih gaya kepemimpinan yang mana yang cocok dengan diri sendiri. Karena Bapak yakin dan percaya orang-orang yang ada di sini itu adalah calon para pemimpin di masa yang akan datang. Tinggal bagaimana kalian mengeksplor diri supaya bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, di sini ada 4 tipe kepemimpinan yang bisa kalian ambil atau kalian adopsi. Yang pertama, ada pemimpin karismatik, ya. Pemimpin karismatik yaitu adalah pemimpin yang mempunyai daya tarik dan wibawa. Bukan hanya secara good looking ya, tapi juga dia memiliki wibawa dan memiliki ya daya tarik yang membuat nanti banyak orang yang mengakui atau menyukai dia sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, ada tipe otoriter. Nah, tipe ini adalah pemimpin yang tidak mau dikritik. Kalau kata pemimpin A, ya A. Meskipun kata anggotanya A itu salah. Tapi itu adalah gaya kepemimpinan otoriter. Pemimpin yang otoriter itu tidak mau dikritik, ya. Jadi kalau untuk nomor 2 itu plus minus. Bagusnya kalau misalnya positifnya, semua program itu berjalan sesuai apa yang direncanakan oleh pemimpin. Tapi negatifnya tidak mendapat aspirasi atau anggota tidak bisa mengeluarkan aspirasi mereka. Misalnya anggota punya ide yang lebih baik nih, tapi karena pemimpin tersebut otoriter, maka apa yang disampaikan oleh anggota itu tidak digubris, ya. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, pemimpin yang liberal. Nah, pemimpin yang liberal itu bisa dikatakan pemimpin yang cuek, ya. Pemimpin yang acuh tidak acuh, di mana dia tidak tahu menaus persoalan di bawahannya dan membiarkan bawahannya mencari solusi atas permasalahan yang terjadi. Bagus nggak pemimpin kayak gitu? Bagus-bagus aja dong. Bagusnya kenapa? Dia pengen coba nih apakah anggotanya bisa mencari solusi atas permasalahan yang timbul. Sebenarnya bagus-bagus aja ya, tapi kalau bisa jangan, ya. Dan yang terakhir itu ada tipe demokratis. Jadi kekuasaan sepenuhnya pada anggota, ya. Segala keputusan berdasarkan keputusan musyawarah. Nah, ini mungkin yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia. Jadi pemimpin itu menyerahkan semua keputusannya itu kepada hasil musyawarah, ya. Oke, itu adalah 4 tipe kepemimpinan. Nanti kalian bisa memilih, ya. Mulai dari sekarang bisa memilih mau jadi pemimpin seperti apa saya di masa yang akan datang. Mau karismatik, otoriter, liberal, atau demokratis. Kesemua tipe ini itu baik, ya. Gimana cara kita menjalankannya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada salah satu gaya kepemimpinan dari Ki Hajar Dewantara. Ada yang kenal Ki Hajar Dewantara? Siapa dia? Siapa? Pahlawan. Pahlawan dalam bidang? Oke, Ki Hajar Dewantara memiliki nama lain Suwardi Sudianingrat, ya. Dia merupakan salah satu tokoh nasional yang pernah mendirikan organisasi Indis Partai, ya, bersama Dr. Sekar dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, di sini ada versi kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingharso Tulodo. Artinya di depan memberi contoh. Jadi pemimpin itu ketika berdiri di hadapan para anggotanya, dia harus memberikan contoh. Misalnya dari segi pakaian, pemimpin itu harus rapi supaya nanti anggotanya bisa meniru. Jadi mencontohkan yang baik pada anggotanya. Yang kedua, Ing Mario Mangunkarso, yang artinya di tengah memberikan motivasi. Jadi memberikan motivasi kepada para anggotanya.
Dan yang terakhir itu Tut Nuri Handayani. Ini adalah semboyan yang dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu di belakang memberikan dorongan atau support. Sama seperti guru. Guru itu memberikan dorongan atau support untuk anak-anaknya bisa menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Nah, ini adalah gaya kepemimpinan versi Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya sifat-sifat seorang pemimpin. Yang pertama, niat berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala dan organisasi. Yang kedua, adil, setia dan ikhlas berkorban serta pantang menyerah. Yang ketiga, penuh energi dan inisiatif, juga gemar beraktivitas. Yang keempat, tidak emosional, ya, simpatik, sopan dan fleksibel. Yang kelima, cakap, banyak akal, terampil, komunikatif dan terbuka. Jadi ini adalah sifat-sifat dari seorang pemimpin. Ini boleh dicatat ya, supaya nanti kalian bisa mempelajari dan memahaminya, supaya nanti kalian memiliki sifat-sifat ini di masa yang akan datang. Oh, ternyata yang keenam, tidak mudah menunda pekerjaan dan selalu siap mental untuk jatuh dan tumbuh kembali. Karena kan setiap manusia pasti mengalami yang namanya kegagalan. Nah, dari kegagalan tersebut, apakah dia mau bangkit kembali atau ya udah terus-terusan di bawah? Sifat atau karakter yang senantiasa harus dijadikan suatu pedoman atau dasar yang meliputi apa saja. Oke, di sini kita meneladani sifat-sifat Rasul ya. Yang pertama ada sidik. Sidik itu benar dalam keyakinan, ucapan dan tindakan. Yang kedua, amanah, terpercaya dalam keyakinan, ucapan dan tindakan. Yang ketiga, tabligh, penyampai dalam keyakinan, ucapan dan tindakan. Dan yang terakhir, fatona, cerdas dan peka atau cepat tanggap terhadap problema yang terjadi dalam masyarakat. Jadi sifat Rasul, ya sifat Nabi Muhammad SAW itu bisa kita adopsi juga menjadi sifat dalam kita memimpin nanti di masa yang akan datang. Next. Nah, hubungan kepemimpinan dengan organisasi. Oke, kita mengibaratkan semua ekskul ini adalah organisasi, termasuk juga OSIM ya. Apa hubungan kepemimpinan terhadap organisasi? Itu sangat penting. Dalam setiap organisasi itu pasti memiliki pemimpin atau ketua. Nah, kalau misalnya pemimpinnya saja tidak semangat, pemimpinnya saja tidak memiliki sifat-sifat yang dijelaskan tadi, maka mau dibawa kemana organisasi tersebut? Maka dari itu pemimpin yang baik itu harus memiliki sifat-sifat yang tadi disebutkan. Supaya apa? Supaya bisa membawa organisasi tersebut menjadi lebih baik dan mencapai target yang ditentukan. Next. Next. Bisa tadi. Oke, ini ada sebuah quotes ya, sebuah quotes dari John Quincy Adams. Jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih banyak, kamu adalah seorang pemimpin. Ya. Oke, terima kasih.